Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya kembali ingin membahas yang berkaitan dengan Ustazah Nela Lucky, sobat-sobat, yang pernah saya bahas beberapa waktu yang telah lalu, ya. Waktu itu saya membahas, ya, ustazah ini yang menyampaikan mengenai bid'ah hasanah, yang salah satunya mengambil dalil sahabat Umar mengenai sholat tarawih di masa beliau berjamaah dan 20 rakaat. Cuma yang lucunya, sobat-sobat, ya, dia mengungkapkan Nabi bertanya kepada Umar mengenai sholat tarawih 20 rakaat. Ya, kenapa saya katakan lucu, sobat-sobat? Karena ya di masa Abu Bakar saja Rasulullah sudah wafat. Sedangkan sahabat Umar adalah khalifah yang kedua setelah sahabat Abu Bakar. Mana mungkin Rasulullah masih hidup? Mana mungkin Rasulullah bertanya langsung kepada Umar? Nah, rupanya hal seperti ini berulang kembali. Sepertinya ini akibat, ya, kembalinya kepada ulama, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kali ini dia tidak mempercayai adanya azab kubur, sobat-sobat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dengarkan dulu cuplikan video di mana Ustazah Nela Lucky ini yang menyampaikan yang intinya azab kubur itu tidak ada. Dia tidak percaya dengan azab kubur. Nah, kita simak dulu, sobat-sobat. Siksa kubur tidak ada dalilnya. Ada dalilnya cuman status hadisnya cuman hasan. Ya, cuma menengah saja. Riwayat mengatakan sakitnya azab kubur itu bagaikan kita disiksa dan diangkat mayat kita untuk jalan tingginya mayat itu dihempaskan 40 tahun perjalanan kaki. Hadisnya hasan, tidak ada dalil menjelaskan tentang siksa kubur. Oh, kalau kita meninggal, yang disiksa itu jasad kita, roh kita, atau dua-duanya. Tidak ada dalil yang menjelaskan. Jadi nggak bisa dibahas. Apakah nanti ketika Bapak meninggal, yang disiksa itu jasadnya Bapak, rohnya Bapak, atau kedua-duanya? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Apakah langsung masuk surga setelah azab kubur? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus dibangkitkan dulu di padang mahsyar. Ngapain kita di padang mahsyar? Ada dua aktivitas kita. Yang pertama, kita mencari Rasulullah SAW. Dan mencari Rasulullah di antara sekian banyak umat. Nanti umat Nabi Daud kan mencari Nabi Daud. Umat Nabi Musa mencari Nabi Musa. Umat Nabi Isa mencari umat Nabi Isa. Mencari Nabi Isa. Dan umat Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad. Nah, itulah sobat-sobat, ya, alasan kenapa Ustazah Nela Lucky tidak mempercayai azab kubur. Nah, pertanyaannya, benarkah azab kubur tidak ada?
benarkah dalil mengenai azab kubur dalilnya cuma hadis? Ya. Nah, coba kita simak ya bagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi ya mengenai azab kubur. Kita simak juga sobat-sobat. Bagaimana hukum orang yang tidak percaya pada adab kubur? Dikarenakan dalilnya adalah hadits ahad. Ini namanya jahil murakkab. Jahil bersusun. Bersusunnya kuadrat pangkat 3. Ya. Yang pertama, dalil tentang adanya adab kubur itu bukan hadits, ayat Al-Quran. Jelas ya? Ayat Al-Quran. Itu sudut kejahilan dia yang pertama. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang adab kubur dalam Al-Quran ada sekitar 10 ayat. Ada sekitar 10 ayat. Mungkin kita akan kaji nanti di pembahasan akidah wasithiyah. Yang kedua, hadits tentang adanya adab kubur itu bukan hadits ahad. Dia adalah hadits mutawatir. Karena itu ditulis oleh para ulama risalah-risalah khusus tentang jalur-jalur periwayatan tentang adanya adab kubur. Dia bukan hadits ahad. Iya. Kemudian yang ketiga, ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat. Dan umat ini tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Jelas ya? Jadi jelas sobat-sobat, ini lalaki salah lagi ya, asal bunyi. Saya tidak tahu bagaimana cara dia mempelajari agama ini. Apakah dia langsung membaca Al-Quran dan hadisnya atau hanya mendengarkan perkataan ulama, pendapat ulama, pemahaman ulama, tanpa dia cross-check kepada dalil utama agama ini, yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Saya tidak tahu. Ya kalau seperti ini, sepertinya dia tidak melakukan cross-check. Ya, nah ini sekali lagi, ya, saya menduga inilah akibat kembalinya kepada ulama, bukan kepada Quran dan Sunnah Nabi, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, artinya ya kan jelas ya. Saya berulang kali menyampaikan surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, atau kepada Quran dan Sunnah Nabinya. Jika kamu benar-benar percaya kepada Allah dan hari akhir. Ya.
Nah, ini jelas. Lalu ada yang mengatakan, ya, kita memahami Al-Quran dengan perantaraan ulama. Ya, pernyataan itu benar. Kami juga pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi juga melalui ulama. Tetapi pendapat siapapun selain Nabi harus dikoreksi. Kita harus melakukan cross check. Apakah ya ulama yang menyampaikan, yang memberikan pemahamannya, memberikan pandangannya mengenai satu masalah dalam agama ini sesuai tidak dengan Allah dan Rasul-Nya? Cocok tidak dengan Quran dan Sunnah Nabi? Kalau sesuai, kalau cocok dengan Quran dan Sunnah, dengan Allah dan Rasul-Nya, maka pendapatnya kita ikuti, kita ambil. Siapapun ulamanya. Ya. Nah itu. Bukan berarti ya kita taklid buta kepada ulama. Ya, apalagi ulama itu hanya ulama golongan kita. Nah, kembali kepada nelalaki tadi, ya ternyata azab kubur itu ada. Dalilnya bukan hanya hadis, tetapi juga Al-Quran. Bukan dalil ahad, tetapi dalilnya hadisnya bukan hanya ahad, tetapi mutawatir. Ini kan sangat berbahaya ustazah ini. Ya. Dia menyampaikan ya, tetapi tidak melakukan cross check dulu. Ya. Akhirnya melakukan kesalahan yang fatal dan punya potensi menyesatkan umat, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.